isi pengajian rutin kita yang menjadi keputusan kemarin itu pada tanggal 7 tanggal 7 tiap dalam berjalan, namun kita berhitung sampai semalam kan anak-anak kita yang mengaji dasar ini insya Allah. Jadi kita majukan satu hari sebelumnya. Kira seperti itu untuk lebih memanfaatkan waktu. Maka kita mempersilahkan Bapak Ustaz Suwardi Latarfi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepadanya disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina si sallamu nabikan ki hadir. Alhamdulillah, syukur tandingan kalur sisi raja kuasa nufung Allah subhanahu wa ta'ala karena kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah nuringi fung Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kaki hadir di tempat yang penuh mubarak ini, tentunya guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan pengajian. Semoga insyaallah Allah senantiasa meridhai dan merahmati kita semua. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina si salam nabi kang hadir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang insyaallah saya akan sampaikan adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia Abi Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi wasiat ini disebut oleh para ulama dengan wasiatul jami'ah, ya. Jadi wasiat yang seolah-olah memenuhi segala istilahnya segala aspek-aspek kehidupan kita ini, ya. Dikatakan jami'ah karena seolah-olah menyempurnakan, ya. Jadi seolah-olah wasiat ini sangat sempurna sekali, ya. Jadi Abi Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, amarani khalili bisabai, ya. Abi Dzar mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kepada saya atau berwasiat kepada saya dengan 7 wasiat, ya. Pertama kata Abi Dzar radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihubbil masakini wadnu ilaihi wadnu minhum. Maka Abi Dzar radhiyallahu anhu nampasangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hidup ini nasa Nabi Abi Dzar, maka cintailah orang-orang miskin dan dekatilah mereka atau bergaullah dengan mereka, bersahabatlah dengan mereka, ya. Jadi ini wasiat sangat indah misalnya. Jadi kita sangat dianjurkan supaya kita cinta dan menyayangi orang-orang miskin, dianjurkan bersahabat dengan mereka.
Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, dua mi pesan na nabita atau namir umate ya. Dia naga pesan na nabita di hari Senin waktu duha. Terakhir kalinya kecuali dua. As-salah wa ma malakat aimanukum wa ma malakat aimanukum wa ma malakat aimanukum. Nah nabita sempajamu pakanjaki sempajamu wa ma malakat aimanukum wa ma malakat aimanukum wa ma malakat aimanukum. Ya, orang-orang lemah atau malamai nasa nabita atau malamai ya, atau malam jadi budak-budak, anak yatim, orang-orang miskin. Perhatikan nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi soal ini ya pelajaran sangat berharga bahwa dalam hidup ini bapak-bapak sekalian kita itu harus pekah dengan mereka itu. Ya, harus sayang dengan mereka. Harus sayang dengan orang-orang miskin. Jadi hidup di dunia ini Pak, jangan hanya hidup untuk diri sendiri saja. Karena ada kata-kata hikmah yang mengatakan man asa ala nafsihi wa huwa mata ya ala qaydil hayah. Ini kita tahu kulinunya untuk alena mi bawah. Ya, alena mi bawah sebab keluargana tidak peka dengan orang-orang sekitar. Dia perhatikan itu pedih ya. Pokoknya dia hidup hanya untuk dirinya saja. Tidak peduli dengan orang-orang lain. Maka orang itu telah mati walaupun dia masih hidup. Jadi mati nanasa itu walaupun dia masih hidup di dunia ini. Tapi kalau ada orang-orang yang sangat peka, peduli dengan orang-orang sekitar, ya, maka insya Allah orang itu senantiasa hidup walaupun dia telah mati. Ya, karena dia meninggalkan jasa-jasa bapak-bapak sekalian untuk Nabi hadir. Ini kata Romasi Nasalai, akhirnya dia senantiasa dikenang. Jadi minta di matena atau ringar ralimu pikanjaan bapak-bapak sana. Jadi ini nasanya kata-kata yang ini sangat indah. Ya, makanya penting sekalian dalam hidup kita ini peduli dengan orang-orang miskin. Ya. Ada satu kisah ya disampaikan oleh ulama bahwa dulu ada seorang wanita Ngkamakunrei keluar dari kampungnya, masuk oleh kampungnya. Nah sebayar kampungnya ada peperangan, jadi merocai kampungnya. Terpaksa masuk tanggaban ni pole kampungnya, masuk ni pole kampungnya bersama dengan anak-anaknya. Dan dia masuk di satu kampung di mana kampung itu tidak ada yang mengenalnya. Dia agak bisa ingkoro kampungnya. Pas di tengah malam bapak-bapak sekalian, meliwasalat dari anak-anak. Maka dia anak-anak podang indo nama meliwasa enggak? Ya. Ya, namanya seorang ibu sekalian ya pasti ya ada kasih sayang, ada rasa sedih melihat anaknya itu. Terpaksa napasakan alina nangi makun reye untuk mencari makanan. Jadi tengah beni nalo katoki pintu atau bulan atau ya. Dalam kisah itu dikatakan maka dia mengetuk pintu orang kaya di kampung itu. Tahu sogi koro kampungnya dan dia adalah seorang muslim salatopah. Sogi salat topa. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian dia pun sampaikan, ya, tabe saya bolehkah kasih solik kampung, tama ko kampung ta, dia gagawisan ko kampungnya, ko ka masigi mon rosi banakku, maliwasi kasih anakku ko masigi, barangka kasih Andre di talinga pandrang anakku. Ya. Maka dari rumah kunraya saya ini keluarga Alawiyin. Ya. Jadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadero makun resani salang orang tasogi ko kampung. Aga butin na makada kami itu keluarga Alawiyin. Ang kadero mangkurai di apa kesiga aku tumisang aku kampung payah tama-tama mak. Ya, yang jelasnya saya ini keluarga betul keluarga Alawiyin. Saya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini aga butin na keluarga aku nabita. Akhirnya tidak dipedulikan bapak-bapak. Tutup pintunya. Dan perempuan itu pun pergi bapak-bapak dan tidak membawa apa-apa. Akhirnya perempuan itu mengetuk pintu yang kedua. Tahu sogi itu kro kampungnya bapak-bapak sekalian. Ternyata ro pintu kedua ini adalah orang Majusi. Orang Majusi itu penyembah api. Tanya selang agama mana? Api mina sompah. Tanya pengala ta'ala na sompah. Ya, tutup pintunya. Sampaikan bahwa tama kak kasih ko kamputeng kaya anakku ko masigi maliwasin kasi anakku barangkan Andre di talinga upandrain kasi anakku.
Maka Masya Allah orang Majusi ini ternyata seorang dermawan bapak-bapak Ustaz. Isan nama kornang cerita naro langsung kirim pembantunya, kirim pembantunya lo male ro anak-anak ro masigi dapat tamila lo bolana, diberikan makanan, diberikan tempat tidur bapak-bapak Ustaz, tempat istirahat. Ya. Walhasil apa yang terjadi malam itu Pak? Malam itu orang Muslim ini bermimpi bertemu Rasulullah. Nipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi na podangi Rasulullah ngir. Yo tu na nipi Nabi te ronang sallang ngir. Tapi sayang masekke bapak-bapak sekalian. Tidak peduli dengan orang-orang ya. Narun ni te Nabi ta sampinna Nabi ta ada istana yang sangat megah sekali. Engkau istana liwat kanjana. Ya. Kemudian aku tanya ironeko Nabi maka dia Rasulullah. Untuk siapa istana ini? Karena Nabi Muhammad SAW istana ini nanti yang masuk istananya, ya, yang masuk ke dalam istana ini adalah orang-orang Muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak dapat duit pun Allah Taala. Makanya apa sih dengan aku pun Allah Taala? Ya, dia nak dapat duit pun Allah Taala. Maka dia Rasulullah ngiroi dalam dipina pada Nabi ta. Ya Rasulullah, iya na tu. Apa ya salah ngak? Makanya tauhid ku pun Allah Taala. Dia upak duit pun Allah Subhanahu Wa Taala ya Rasulullah. Nak Nabi ta aga butin. Aga butin na maka dia makanja tauhidmu. Dia nak upak duit pun Allah Taala. Dia tu ni sama te bahasa. Nak Nabi ta angkat tunangi makun rei lo bolamu. Mengetuk pintu dan meminta makanan. Lamuna nyawamu, dia malingi bahkan kamu tutupkan pintu. Dia adalah keluarga saya. Keluarga aku mupah kuatu nasa Nabi Muhammad SAW. Jadi keluarga Rasul itu Pak senantiasa ada. Sampai akhir zaman nanti Imam Mahdi yang akan muncul terakhir itu sebagai tanda besar hari kiamat itu kan keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah. Dari anaknya Hasan radhiyallahu anhu. Jadi engketu dan ternyata setelah diteliti sekalian negara yang paling banyak keturunannya Nabi itu di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi Habib itu, Saripah itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Ya. Setelah diteliti dari seluruh negara, ternyata negara yang paling banyak keturunannya Rasulullah tinggal di negara itu adalah di Indonesia. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaallah negara kita ini termasuk insyaallah negara yang akan dirahmati oleh Allah. Apa mereka keturunan Nabi tamun rokoka negara atau bapak-bapak insan. Makanya patut mereka kita muliakan dan kita cintai keturunan Rasulullah SAW. Dan Imam Mahdi nanti itu keturunan Rasulullah. Ya, jelas sekali hadisnya Rasulullah. Karena kita ya engkarain keluarga lemuna nyawamu dia malengi Andre bahkan kamu tutupkan pintu. Ayahnya bangun dari tidurnya Rasulullah lari Pak lu sapa nang iro bertanya. Akhirnya dia mendapat informasi bahwa angkai kebolaan itu Majusi. Akhirnya dia pun pergi ke rumahnya Majusi itu. Nanti dia itu Majusi maka dangka makun dari kebolatan angka anak-anak. Maka dia angka. Kada lenga angka bayi lo bolat. Maka dia Majusi. Dek, saya tidak akan berikan kepada kamu. Maka dari Rasulullah saya akan bayar kamu 1000 dinar. Walek kodi sisa dinar asal maling ngayor keluarga roh. Saya ingin menjamu dia. Saya dari Majusi saya tidak akan berikan kepada kamu. Alhamdulillah saya masuk Islam gara-gara wanita itu. Dan tadi malam saya telah bermimpi bertemu Rasulullah. Na podangan Nabi ta maka dangkar istana liwa kanjana. Nanti di hari kemudian kamu akan masuk ke dalam istana itu. Alhamdulillah berkah wanita itu saya akhirnya masuk Islam berserta dengan keluarga saya. Jadi Masya Allah dia dapat hidayah dari Allah gara-gara memberi makan ya, pada orang yang tidak mampu ya. Jadi makanya itu lebih hadir ya. Pekalah dengan orang-orang sekitar termasuk orang-orang yang tidak mampu. Mungkin pernah saya sampaikan kisah ini di tempat ini bahwa di Madinah itu bapak-bapak sekalian, engkau tahu ya ini pernah disampaikan oleh Syekh Ali Jabir juga ya dalam ceramahnya. Kata ke Madinah bapak-bapak sekalian ini manipi
Turun ke topodangi maka deh teleponnya nomor HP we. Jadi ada nomor HP diberitahukan di situ. Hubungi nomor HP we, hubungi nomor HP. Bawi punana ye nomor we, bawi lo Makkah umrah. Iya. Jadi umrah berpena ni piero bukan cuma satu kali bermimpi, berkali-kali diberitahukan kali hubungi nomor HP we, bawi lo umrah. Sampainya napa lah nomor HP we dan dia hubungi betul-betul ada yang mengangkatnya selain ya, orang Madinah. Akhirnya diajak pergi Mekah umrah. Walhasil akhirnya dibawa ke Mekah umrah dan akhirnya orang ini meninggal di Mekah setelah dia umrah sekalian. Dia mati sementara sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini diperintahkan oleh Allah untuk membawanya pergi Mekah, ya, melaksanakan umrah, mengantarkan ajalnya di sana, mati dalam keadaan husnul khatim. Ternyata setelah diteliti, orang ini sangat peduli dengan tetangganya. Engkau bali bolan atau padi, dia sangat perhatikan, dia sangat ya peka sekali dengan orang. Dia bali bolan atau mencipi-cipi ya. Masya Allah sangat muliakan dia bapak-bapak sekalian. Jadi saya punya banyak kisah ya. Kayaknya saya biasa sampaikan kepada orang-orang bahwa ya saya itu kalau biasa membaca beberapa hadis itu saya selalu terkesan dengan hadis tentang memberi makan kepada orang miskin itu ya, anak-anak yatim, karena banyak sekali keutamaannya bapak-bapak sekalian. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan as-sa'i lal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa qal qaim la yaqtur wa qas shaim la yuftir. Nabi ta kau kata perhatikan ni ya, peduli dengan orang-orang miskin, peduli dengan anak-anak yatim ya, peduli dengan orang-orang lemah ya. Dia sangat peduli dengan mereka. Nabi ta itu tidak ada ya pahalanya orang seperti itu tuh sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau engkau biasa mengkapil ya, makanya di antara ibadah luar biasa itu Pak mengkapil. Mengkapil itu artinya kita memberikan jaminan hidup. Misalnya takapil setiap bulan, engkau misalnya tahu kasih koro kampung kita yakin maka di kasih gaga jawa di nakatutui. Ya. Engkau tahu kiri masa gina dale tapi misalnya lah bini apalagi ganda ni pasti kolangnya nata. Ganda to ni Andre maka sisipkanlah setiap bulan berikan itu. Ya. Berikan nafkahi orang itu setiap bulan, itu namanya mengkapil itu. Maka itu kata Rasulullah sama pahalanya kalau kami itu pergi berjihad di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir. Wa qas-shaim la yuftir wa qal qaim la yuftir. Pada apalan atau puasa nasa Nabi terus menerus setiap hari berpuasa. Dan kenapa semua puasa? Wa qal qaim la yuftir. Pada apalan atau mutoi masam pejatang beni yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan nasa Nabi. Ini hadis riwayat Muslim. Begitu luar biasanya ya, peduli dengan orang-orang miskin. Jadi pekalah dengan orang sekitar. Jangan hanya hidup untuk diri sendiri. Ini kita tua untuk alena mi bawang, berarti dia telah mati walaupun dia masih hidup nasa pandritata. Masa man asa ala nafsi wa huwa mat ala khairil hayat. Ini kita tua untuk alena mi bawang tuh tidak peduli dengan orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang sekitarnya, maka sungguh dia telah mati walaupun dia masih hidup ya. Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat mulia Abi Dzar, hubbul masakin wadnu minhum ya, cintai sayangi orang-orang miskin, dekati bertemanlah bersahabat. Makanya kalau kita baca sejarah Rasulullah, tidak lama lagi Maulid Pak, di antara hebatnya Rasulullah itu SAW, dia sangat sayang sekali dengan orang miskin, bergaul dengan orang-orang miskin ya. Banyak sekali kisah-kisahnya menarik tentang Rasulullah dengan orang-orang miskin ya. Yang kedua, kata Abi Dzar radhiyallahu an, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ansura ila man huwa duni wa la ansura ila man huwa fauqi. Maka Abi Dzar radhiyallahu an nasuru ka Nabi ta, napasang nga Nabi ta, maka Abi Dzar ya ko tuwo ko kolebo na yita na ye. Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tansur ila man huwa fawqakum. Usahakan itu cukup kalau yawa aja muntori cenga lo yase mite to sogi eniko. Ini dalam perkara dunia Masuk ini dalam perkara dunia, bukan dalam perkara ibadah. Baik perkara ibadah kita dianjurkan saling istilahnya berlomba-lomba. Tapi dalam perkara dunia warang-parang nak kena bita cukule kalau yawa. Jadi aja mucengan lo yase, aja mita ling to sogi eniko.
Boy kena moto na yan, makan jadi bola na yan, boy makan luang galun na yan. Ya akhirnya dia selalu membandingkan dirinya dengan orang yang kaya itu. Ujung-ujungnya apa Pak? Dia tidak pernah bersyukur dengan nikmat Allah. Dia nak kena syukur ki, ini kan tu tahu mangkau tu ai, dia nak kena syukur tu. Nak kena bitu misalnya unsur ila man huwa asfala minkum wala tansur ila man huwa fawqakum, dzalika ajdar alla tasdaru nikmat Allah. Nak kena bitu kutuku kulino ye cukule kulo yawa aja mucing alo yase, itu sangat baik, itu lebih baik nasa lebih tah. Supaya macako syukuru kiwi pak birina pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang katupato cengale lo ya saya barani pastikan dia nang kena syukur to maket. 5 juta gajinna ni tasi bali bolana 10 juta gajinna kadais dia nang siage gajikku. Mapor bali bola aku jadi nang kena syukur. Dia nang kena makan alhamdulillah. Dupa se 20 karun na dupa ni tasi bali galuna 40 karun na dupa kadais. Mapo yore bali galuku. Siaga to miau dupa. Jadi terima kasih pakina dinna. Dia tidak pernah menikmati rezeki Allah itu yang sekalian, karena dia tidak pernah bersyukur. Ya, ya biasa kayak makan aja. Kegeje ya sebenarnya itu tosogi. Apa ikutan itu tosogi maka itu dia payah usogi. Kalau anu manusia. Tapi kan dalam Islam itu jelas, menjelaskan Nabi telah itu tosogi. Pami kata tanah saling ngalena mempedi ya hanya dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Panasan dia mega orang parana. Hanya dia tidak pernah bahagia dan tidak pernah syukur. Sebenarnya konsep kaya dalam Islam itu jelaskan oleh Rasulullah. Agak nasab laisal gina ginaul mal walakinnal gina ginaun nafs. Itu konsep Islam itu. Karena bitanya talai itu sogi megana orang parana. Belum tentu sogi nasan itu. Ini kata sogi justru tersiksa. Dia nak kena menyamang. Walakinnal gina ginaun nafs. Tapi itu sogi itu nasa Nabi adalah mereka yang senantiasa bahagia. Matanda syukur menyamai pakin adin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah orang paling kaya nasa Nabi. Kayaknya Rasulullah mengatakan hadis yang lain warda bima qasam Allah takun aghnan nas. Nasa Nabi kumuleni nasa Nabi terima kamu ridho dengan ketentuan Allah, dengan pemberian Allah kepadamu, kamu sudah mampu ridho, maka kamu orang yang paling kaya di dunia. Ya, ini itu Pak Salin. Kenapa kita tidak pernah bahagia? Apa dia boleh syukur weh? Syukur. Amo make orang parata. Kalau kita tidak pernah bersyukur, kita itu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sampai mati. Jadi kebahagiaan itu hanya ketika kita mensyukuri nasib kita. Ketika kita mampu ridho dengan pemberian Allah, purani berusaha, purani milo doang, angka dalih-dalih Allah Ta'ala, kita yakin bahwa inilah rezeki terbaik yang Allah berikan kepada saya. Mario kita terima Pak Birena pun Allah Ta'ala, lidah kita selalu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih pun. Kita nikmati rezeki itu, termasuk dengan memperbanyak ibadah. Ai, so gila dan itu. Ya. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Ya biasa maka tu padang inte ke kampungnya. Jadi itu telah itu sogi ko iya menurutku iya. Ya. Ya kunalino pengala taala kesehatan. Kemudian katona wat di yanre katoni pagi pasti kole wija-wija. Ya. Mi katoni waktu mu beribadah ke masjid lole masjid mi waktu ta mengaji berzikir. Ai sogi dan itu. Kamu dia kau Iya, saya seperti itu sana. Karena saya mengatakan seperti itu, Pak. Karena harta sebenarnya itu adalah pahala. Kan yang kita kumpulkan ini kan kita tinggalkan, Pak. Ini goto we maka soli otona. Ya. Oh, itu guluna selemana kan. Tidak ada yang dia bawa kecuali pahalanya. Berarti harta sebenarnya itu adalah pahala. Maka semakin banyak kesempatan kita beribadah kepada Allah, mega waktu ta beribadah nalingi pungala taala kesehatan angka matoyan rekasi angka matoa dipasikulangi wija-wija ya banyak waktu beribadah kepada Allah mega waktu ta mengaji mega waktu ta masikri lolengi mabir jama ko masigie andalah orang yang paling kaya itu Pak. Orang yang sangat kaya menurut Anda itu belum tentu ada kesempatannya ke masjid berjamaah, belum tentu punya waktu membaca Al-Quran, sementara yimi robokon nama termina bawa matul lokaya ya. Jadi bersyukurlah. Jadi nikmatilah hidup ini Pak.
Jangan terlalu banyak mengeluh kita di dunia ini. Karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Kami mutu nasa Allah Ta'ala kulinuye, saya berikan kekayaan kepadanya asogiran. Engkau tahu nasa Allah Ta'ala demi tu memalingnya sogiran. Saya mau kalau dia hidupnya sederhana saja. Ya. Kita itu tidak tahu, Pak. Kenro nalingi Allah Ta'ala, kenro takdirkan ipung Allah Ta'ala. Kita itu hanya berusaha dan berdoa saja. Kalau Allah takdirkan kita kaya, maka nikmatilah kekayaan itu. Pakai warang parata, okolalan napung Allah Ta'ala. Pakai beribadah, perbanyak bersedekah. Kalaupun Allah takdirkan kita hidup kita sederhana, jangan mengeluh. Bisa saja Allah sangat sayang kepada kita. Nule maka dia Allah Ta'ala aja nang sogi ko. Paya ko sogi ko malupai ka mato. Makurani waktu mu lo masigi. Makurani waktu mu mengaji-ngaji. Makurani waktu mu masikri aja nang sogi. Mare-marepe ko sibawa iya. Mega waktu mu mengeranga. Itu bisa saja salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Makanya memang ada hadis itu, Pak. Kayak ada Nabi maknanya di situ mengatakan angkat tona Nabi takulinoya mu maga batena makareso. Tur makolito itu tutungan sederhana. Sengaja nasa Nabi karena mungkin Allah sayang kepadanya. Ya. Pak niscaya mo talang kada kapan nasogi cakalupa man. Kapan nasogi dia nagagawa tunol masigi. Orang parah nalim maninurus. Ya jadi syukuri sajalah. Nikmati hidup ini Bapak-bapak. Apapun yang Allah takdirkan. Kalau Allah takdirkan kita kaya, maka jadilah kaya yang dermawan. Pakai orang parata beribadah, banyak bersedekah, banyak membantu orang-orang miskin, banyak membantu anak. Jadi kalau kita sederhana, bersyukur juga. Mungkin Allah punya rencana lain. Bermega waktu kita mengaji, berzikir dan sebagainya. Karena harta sebenarnya itu adalah ketika kita banyak mengumpulkan pahala di dunia. Makanya siapa itu, Pak? Karun itu ya, dalam Al-Quran itu. Ya, waktu na masuk Karun, napitamana orang parana dia parade. Yang kenang kebetu Karun itu dalam Al-Quran itu dikatakan itu. Masuk Karun nasa Allah Ta'ala napitamana orang parana. Napak jijir orang parana dayan-dayana ulawanna ilimpak mana. Bahkan nateke untah, nateke nyarang. Goncinna bahkan ilimpak bapak-bapak salan dayang-dayangnya, budak-budaknya, kuda-kudanya dikeluarkan semuanya. Liwa lampe na itu orang parana. Keliling kampung, mel lima pitah ko pak kampung. Ya, maka nasa Allah Ta'ala watero, waktu na masuk Karun macam ko kampung, tak bagi dua pandangan na pak kampung waktu ni meter. Ya, yero orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia, lino mi tujuan na to kulino ye, aga na pa waktu na nite Karun. Ya laitalana nislama utia Karun. Innahu ladzu azin azim. We nyaman na binengi pala ki Karun. Nyaman na itu Karunnya make orang parane. We beruntulah de Karunnya binengi wadengi pada Karun. Itulah pandangan asa Allah Ta'ala orang-orang di dunia ini yang hanya memikirkan dunia saja. Tujuan hidupnya hanya dunia. Jadi turicap bomi itu sogi. We nyang binengi pada kian we nyang mengutukan jani. Tapi nasa Allah Ta'ala pandangan orang-orang berilmu makanjai pahanna ko agama lati batina mitai Karun. Bahkan apodangi Karun mangkada Karun wailakum. Ya. Acila kapagi ko Karun tu. Capu waktu mu mapasipulung degaga ibadamu ko Allah Ta'ala. Sawabullah khair liman aman. Ya. Nakada rota Karun mengumpulkan pahala di dunia ini jauh lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan itu, yang kamu kumpulkan itu. Walam yulaqaha illa sabir. Dan itu pahala itu tidak bisa didapatkan kecuali hanya bersabar, hanya kita bersabar ya kepada Allah. Itu selain untuk lebih ke diri ya. Jadi biasa memang pandangan kita itu beda. Jadi hidup di dunia ini Pak sekalian bersyukur. Pak Joko den kata syukur itu den kata bahagia. Karena hakikat konsep Islam itu talai itu sogi nasanabita adalah ketika Anda senantiasa bahagia, dan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan ridha. Makanya Syekh Ali Jum'ah rahimahullah taala mengatakan hakikatul ghina ar-ridha bi qada'illahi wa syara'ihi ya. Nah kadai Syekh Ali Jum'ah hakikat kekayaan itu hakikatnya ta'ala sogi ketika kita sudah mampu menerima takdir dan kehendak Allah.
Jadi agai na pakituturki pun Allah Ta'ala, kita ikhlas menerima. Baik syariatnya, menjalankan perintahnya, kita ikhlas menjalankannya, tidak protes. Ataukah Allah menguji kita, kita ikhlas menerima ujian itu. Ketika kita sudah mampu pada derajat itu, nasa syari Jumat, maka itulah hakikat kekayaan itu. Ketika sudah mampu pada derajat, kita ridho bapak-bapak Assalamualaikum. Jadi saling hiduplah seperti itu. Makanya Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, wala tamuddanna ainaik illa ma matta'na bih azwajan minhum sahratal hayatid dunya. Sepung Allah Ta'ala yukutu ko kulibone tanaye ajen turimita leng itu sugi ini kuna sepung Allah Ta'ala. Ya, wala tamuddanna ainaik aja umpabali lengi pakitamu mita lengi turica boleh mita itu sugi ini kuna sepung Allah Ta'ala. Karena apa yang mereka miliki nasa Allah Ta'ala itu hanyalah bunga-bunga kehidupan saja. Itu na pun itu sugi nasa Allah Ta'ala engkau tona maka kain jabolana mah hito-hito galuna. Itu nasa Allah Ta'ala hanya bunga-bunga kehidupan saja. Dia akan tinggalkan itu dan dia akan bertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Jadi kamu tidak perlu terlalu bangga nasa Allah Ta'ala jangan ucap bola dan mitai. Itu Allah katakan itu dalam Al-Quran. Ini na pasang Nabi teh. Jadi toko nak kena bita bizar ko toko kulinoye cukule kuliawa yang mencukul aja mencengali lo yase ya, supaya kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga saling tu Nabi kong hadir ya. Nah kada besar radhiyallahu an amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asila rahim wa in adbar. Nah kada Nabi tan podang besar ya ko toko kulinoye senantiasa menjaga silaturahim walaupun kamu dibenci oleh orang. Ada aja tapetung hubungan silaturahim. Usahakan ngajaga atau teo si salah-salah kulinunya. Walaupun mungkin ada orang yang membenci kita, mau benci kita atau engkau tahu makir-kiring kita misalnya. Apa kira-kira jangan pernah memutuskan hubungan silaturahim dengannya. Jadi pesan yang Nabi tak bisa ya. Aja lalu petungi bahwa selanjutnya. Walaupun orang itu membencimu, nasa Nabi tak pernah bisa. Angkat tu cecaki, taruh ni. Yang penting aja ni dicecek. Ya. Jadi senantiasa menjaga silaturahim. Bahkan jaga hubungan silaturahim ta. Aja kalau tu teo si salah-salah kulinoye. Kemudian kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nasa panditata ciri-ciri orang-orang yang berakhlak mulia. Kalau baritata ya komelo komisang si dia tahu makan jaga ahlan atau dega itu sangat mudah nasa panditata. Tani bawa ni bali bolana, tani bawa ni kok tahu ko kampon na. Maka dan kagato ni usi salah-salah yo tahu yo. Ya ko dega kagato ni usi salah berarti itu ciri bahwa orang itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Tapi kong kato ay si salamanat. Ya si salamana bali bolana ke mana tu? Kendo nomor yang si salah mana tu ay ada masalah pada orang itu asalnya. Ya. Makanya nasa baritata ciri-ciri orang-orang memiliki akhlak mulia itu dia akan selalu menjaga silaturahim. Dia namanya petung hubungan silaturahimnya hanya karena persoalan apa saja. Dia senantiasa menjaga silaturahim walaupun dia dibenci bapak-bapak sekalian, hatinya tidak pernah membenci dan itu akhlak yang sangat tinggi. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan laisal wasil bil mukhafah, innamal wasil idza qata'a rahimahu wasal. Tani apa tu nasa Nabi tu makan jaya silaturahimna bil muqafah. Tu mapasi wala-wala nasa Nabi ta. Maka de ko malinga agagamu wali toko agagaku ko de malinga de to wali ko. Ko masara ka na law ko masaro ko baja sanga de lotok ka. Tapi kapan na masara ka na de to mulaw de to law ko masara ko. Mapasi wala-wala nasa Nabi ta ko. Semua orang bisa kalau seperti itu, Pak. Mia wakada waktu kuada de mia wakada de tu ya wakada. Lok bolak lo tok kabulan de mula bolak de. Ai. Bukan itu nasa Nabi orang makannya silaturahim. Innamal wasil idza qata'a rahimahu wasal. Tapi to kanjai nasa Nabi silaturahim itu. Ya ko nisangale na kade kasih de ni puji ya. Kalau mu itu kasih lo rapeki rote me wali mantu ya ada. Ya, jadi dia selalu berbaik sangka kepada orang-orang. Terima kanja. Begagan dia namanya petung hubungan silaturahim. Dia betul-betul menjaga silaturahimnya dengan baik. Makanya kan salah satu hadis yang sangat indah sering kita dengarkan hadis ini. Karena Nabi Muhammad SAW salasatun man kunna fihi kana yuhasibuhu isaba yasira wa adakhalahu Allahul jannata bi rahmati.
Telu sipa aku mulai ni boleh nasa nabita. Barani ka pasti ka ko nasa nabita maka desa suruga ko. De to pana marajing kay paresa yang malakmu nasa nabita matu ko akhir. Ini hadisnya sahih Bapak Ustaz. Akhir sipai nasa nabita maka Nabi sallam tu'ti amman haramak wa tasilu amman qata'ak wa ta'fu amman zalamak. Maka nabita kong kataw masikki iko mabassa ko alena ya kong kataw banci ko ajak mo banci ko kong kataw patungi bunga silaturahim na ko iko ajak mo patungi ko nasa nabita ko alena ya wa ta'fu amman zalama ya kong kataw gak usah labawa ko maafkan dia walaupun dia tidak meminta maaf. Boleh kira-kira itu akhlak yang sangat mulia masalahnya. Kung kata mulai boleh kung masikki bali bola tu mabasaki ko alin. Abi kung masikki bali bola tay siyong bomuntri kung me ko minrang ga dito pinrang ko. Tapami ki makabala. Tapami ki makabala. Ya, panas servita kanjan ero ko to masikki ang basta ko. Bari na sadari alin naman ko pur kadwe mo jatong aja ke siapa ler. Biasa wasikir bagaimana kalian lihat basana dia akan mempelajari dirinya dan pada akhirnya dia akan salah. Begitupun ketika engkau benci ki dan engkau benci nanti juga dia itu akan mempelajari dirinya kalau itu jatuh masare dia ulah mana kayak masare lo ikut ya berarti itu kan jatuh dia akan sadar dan dia akan senang dan akan mencintai kita. Oh ya jadi inilah tiga sifat nasa nabi kita kumulai boleh nasa nabi kita sifat saya berani pastikan kamu penduduk surga. Napa gue paresa yang malamu nasa nabita barani itu ka pastikan angka dena marajik tanah itu matu madijaya hanya 1-2 pertanyaan maka dipungatala pakwani roh patama ni surga karena begitu kanjana ahlan ya kasin ampi-ampina wasana jadi jangan pernah Pak aja lalu kau tu si salu pasing eleku pasam natuk karena komante teh bapak-bapak salian. Salah satu juga yang menentukan kita penduduk surga itu adalah rampi-rampi di Cina teh kuy. Kong katallu apa tahu empat bali bola rampi di Cina ko mate ki tallu gi dua gi maka bali bola to mate kasih to kanja mate kasih to mabasai maka Rasul akan pastikan juga kita penduduk surga karena itu saya kaya itu insyaallah akan menjadi jaminan masuk surga bapak-bapak kami ngato senga-senga kami ngato kanja ki. Nah dia na singa kita ko si salah-salah kita. Yan ang kataw mati na si salamana bali bolana. Ni ka na milo singa kita. Kadang yung sika bali bola tayo alhamdulillah mati niyan. Ya, apa dega na wadi na singa kang ya, pasti salah ki papa-papa salian. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi ini saliannya. Jadi akan bita bizar kutu kulinoye samula silaturahim. Ayam petung sebelah silaturahim kau tahu walaupun kamu dibenci oleh orang kanya ada hadis mengatakan asal nabi nigi tahu melo pasegenanga dalena mei palampeki umuruna maka hendaklah dia senantiasa menjaga silaturahim ya benar itu Pak ya nang katau maluang makanya hubunganna sibatawe makanya silaturahimna simpo dale to tong kitu ya selanjutnya wasiat yang keempat nak ada besar radhiyallahu an amarani Rasulullah SAW alla as'ala ahadan syai'a maka dia besar napasangan nabi maka dia besar kutuku kulinuye ya jangan pernah meminta sesuatu kepada makhluk kecuali kepada Allah. Jadi jangan suka meminta. Jadi kalau kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jangan selalu menggantungkan dirimu kepada manusia. Tapi senantiasa kita itu selalu betul-betul mengandalkan Allah. Jangan mengandalkan manusia. Allah as'ala ahadan syai'a. Jangan pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jadi itulah makanya dalam Islam itu Pak, kita itu dilarang suka meminta-minta kepada manusia kecuali betul-betul darurat. Ya, darurat tu ampi. Jangan bermental peminta-minta di dunia ini. Angkat toje itu tahu mieleng. Ini muru na pikir ki kamu guna lenga amati anur kongkai. Ada orang jiwanya seperti itu Pak. Majak tu mak itu majak. Itu namanya anda itu bermental peminta-minta. Jangan bermental peminta-minta. Rubah Pak itu Pak, rubah.
Usahakan mental kita itu mental pemberi, bukan mental peminta-minta. Iro pikir kileng kulinoyi agak biring umate. Ya, namate kamatu. Aku dibantuin kesian. Aku kasih diwalengi anu. Itu seterusnya yang kita pikir. Ayo teman kalian, nali muka ke rumah tuan ya. Kamu guru naling. Itu mental kita peminta-minta. Makanya tomaku itu, ya kau nggak tahu mentalnya peminta-minta. Tori macipi-cipi itu tutung linuna. Ya, Nabi tahu sendiri pak. Sampai Rasulullah itu bersumpah. Nabi tahu alladzi nafsi biyadi, ma min abdin yaftahu babal mas'ala illa fatahallahu babal fakhr. Demi jiwaku ada di tangan Allah nasa Nabi ta. Dega agatan pun Allah Ta'ala suka meminta-minta kepada manusia, kecuali Allah akan membukakan kepadanya pintu kemiskinan. Ya Nabi ta untuk terang ya kage sampai natan ron Nabi ta. Mayastaghni yughnihullah. Siapa yang menjaga tangannya dari meminta-minta kepada manusia, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Jadi kau kata pikiran nami bantu tahu agak kesuat diwalengi anu kamu guru kasih nanti anu agak kasih mat, maka Allah akan mudahkan rezekinya supaya ada pengalatan pemesan alengi pemike dalil ni robare na mega to na bantu. Itu sir tunggal ay marulong kada aja na mega dalil. Apa tahu ilmi harapkan dia nak kena berharap ko ya. Ya. Jadi jangan pernah bergantung pada manusia. Bergantunglah terus kepada Allah. Jangan selalu meminta, jangan selalu mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan manusia. Andalkan terus Allah. Setiap masalah yang kita hadapi, setiap keinginan yang kita inginkan, maka mintalah kepada Allah dulu. Ya, aja selalu ya, mengandalkan manusia. Hal-hal terkecil, walaupun itu hal-hal terkecil. Logika pun Allah Ta'ala. Jangan suka meminta-minta kepada manusia. Jadi itu salahnya jadi hidup di dunia ini ya. Bermentallah pemberi, jangan bermental peminta-minta. Dan ingat nasa nabita, pemiku na puji tahu cik demi rumusna nasa nabita. Salah satu rumusna nasa nabita pemiku na puji tahu adalah ishad fi aidin nas. Maka suhudlah dari tangan-tangan manusia. Ajang puji milawi nasa nabita. Jadi kau kata mau disenangi oleh orang-orang nasa nabita aja, jangan suka meminta-minta. Jadi kau kata pak kemeloki mulia di mata orang, maka jangan suka meminta-minta kepada manusia. Ya. Selanjutnya Rasulullah SAW berwasiat kepada Bizar, nak kena Bizar amarani Rasulullah SAW an aqula haq wa in kana murra. Nak kena Nabi ta Bizar upasakah ya kutuku ko lebo na tanay senantiasalah mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Toripau itu ngange amo man yang mapai amo man yang maraji mupau ya harus selalu kamu mengucapkan yang benar. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahakan ipa biasa leta malampu kong kebicara ipau ya kong kagage jama tori malampu ya apa itu lampu tori makanja ipa capuran yaitu balewe tori maja ipa capuran itu kaidah pak, kaidah hidup itu karena bitayyakum bil kadhibi fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hati-hati ko jalalo na balle mu pajokka na sanadita. Ajalalo na ja mu pajokka. Ajalalo na balle mu pajokka. Mage na sanadita ballewe pasti maja pacapuran na to. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Nay jae ye na ja turi mu jama pasti neraka pacapuran na sanadita. Wa inna rajula masala la yaksib hatta yuktaba indallahi kadzabat. Ya kung kataw nasa nabita na puji makbalewe, maka akan ditulis namanya di antara nama-nama orang-orang pembohong. Ya, jadi malaikat itu punya nama pak, kumpulan para pembohong-pembohong. Ya ini gini gitu pak balyang kamanang senekur, aja lalu kesigaga setiyoki ker. Jadi senantiasa lah jujur, lempu tapajok ka pak, tongang usahakan kung katapoto ritong, aja tapak biasa lita makbale pak. Mambaleleng itu aja yang enggak biasa berbalik. Ikut salah ki balik tapa ralat tipe pembicaraan. Biasakan selalu mengatakan yang benar.
Nakadai Nabi Ta'ala yastaqimu iman abdi hatta yastaqimu qalbah wa la yastaqimu qalbah hatta yastaqimu lisanah. De nulle makanjai tappa na tawe nasa Nabi Ta sampai makanja atinna. De tunulle makanjai atinna tawe sampai malempu itimunna nasa makanja itimunna nasa Nabi Ta Muhammad SAW. Jadi jujurlah nak Nabi Ta besar kutu kulinoye. Pau itu ngange walaupun itu sangat berat untuk kamu sampaikan. Yang keenam, nak Nabi besar amarani Rasulullah sallam Allah akhafu fi fillahi laumata laim. Nak Nabi besar kutu kulinoye. Jangan pernah kamu takut menyuarakan kebenaran walaupun kamu dihina dan dicaci oleh orang-orang. Ya kotongang mujamah, sampaikan kebenaran itu. Amo mi gato cacaku aja mujampangnya bisa. Wah, ini luar biasa kata-kata yang sangat mahal. Jadi Pak Kulino ye aja nih mana yang kelingi bicara nanti. Ya kokoni tesat ditongange aja na yang kelingi mana ini ya. Pak tata itu kung kagagi jama tata tak bagi duit tahu Pak. Engka caceng kata puji. Nak ada Ibn Hazm ya kung kata Kulino ye melo ko ipuji mana engkau tahu tahu jangan itu. De na mungkin puji mana kau tahu itu. Deceng mujama mau deceng jama Pak pasti tepat tak bagi dua itu. Dega tanah cerita tahu kulinoye dega tanah cerita makanya ko kita ngange sandre yo ko ni tongange sandre agi biar taruh di agi mena potau insyaallah sini ne tumatu pure mapau tu makanya mana mo pe makuit ngerang ibi kisana ni kalau Luqmanul Hakim si banakna waktu namin rease kala daye. Jadi Luqmanul Hakim na pinri anak-anak ya sekala daya lina malalang lalu ku si dia kampung si bici-bici pa kampung maka di pa kampung na padorakana na palalang nyambok na nalina minri ya sekala daya nang kalingi Luqman kedua cocok toyer na panoya anak-anak nalina minri lalu ku si dia kampung si bici si pa kampung maka di tomato apa gajana na palalang anak-anak nalina minri nang kalingi Luqmanul Hakim terpaksa no mana sisa si degaga min reki rokla daya lalas ko si de kampo si bici-bici si pa kampo yang makade tahu paga bangona angka kala de degaga min reki lalas si terpaksa min re dua sisa si min re dua pas lalu ko kampung ni maka sakam we tahu paga mana gajani degaga si nyawana kolo-kolo de tona nang kolo-kolo nakadil ko ano kay dega gunahan ko iman yang kalinga mana bicara nate. Jadi itu saliannya. Jadi koko kita orang sandre jangan pernah takut hinaan dan cacian orang-orang. Nak Nabi taman amil amalan ya. Radhiyallahu wa sahitan nas. Radhiyallahu wa radiya man nashatah. Kupigau ko jama-jama nas Nabi ta. Ne itu jama-jama ngina purio pungala taala. Mega to cacai nas Nabi ta aja maselan. Jama mu itu jama-jama itu. Yaitu ma tu pura cacako nas Nabi ta Allah akan balik hatinya mencintai kita. Tapi kapan nabi kau jama-jama nasa nabi ta na cacap pungala ta na mega to pojiwi na mujama moi itu matu poji ko matu mancaji balimu matu nasa nabi ta. Jadi tidak perlu kita terakhir nak Nabi sallam pedang iblis abisar amarani Rasulullah sallam an aksara min qauli la haula wala quwata illa billah liannahu kunzun min kunuzil jannah. Nak abisar na surga Nabi ta pamigi bacai la haula wala quwata illa billah karena itu adalah harta karun daripada harta karun surga. Jadi banyak sekali yang artinya ini hidup di dunia ini banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa inilah mungkin wasiat Abizar, wasiat Rasulullah kepada Abizar. Sebenarnya bukan kepada Abizar saja, tapi kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan wasiat Rasulullah ini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.